Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku berpesan kepada kalian semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka yang bertakwa benar-benar mendapatkan kemenangan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia. Sekarang kita sudah di hari yang ke-11 dari bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bulan Ramadan dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan yang lain. Karena memang keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah bahwa di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara langsung dari awal sampai akhir, diturunkan sekali. Dan cara penurunan seperti inilah yang terjadi di bulan Ramadan, yang dimaksud dalam ayat itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Begitu pula yang dimaksud di dalam ayat, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Begitu pula dalam ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan penurunan Al-Quran di sini adalah penurunan dengan cara yang pertama, yaitu diturunkan secara langsung dari awal sampai akhir. Cara yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan sedikit demi sedikit. Hal ini yang disinggung di dalam ayat, wa qalu laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, diturunkan sedikit demi sedikit? Jawabannya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal itu
untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan turunnya Al-Qur'an, kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna, kitab yang paling istimewa, maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan bukan bulan yang biasa. Bulan Ramadan bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa di bulan ini pintu-pintu surga dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ketenangan di dalam hati kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Ketika kita berada di bulan Ramadan, ada ketenangan yang lain dalam hati kita. Di antara sebabnya, karena sebab-sebab ketakutan yang paling luar biasa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibukanya pintu-pintu neraka. Kemudian karena Allah membuka pintu surga, kita menjadi lebih tenang di bulan ini. Kita juga menjadi lebih semangat di bulan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak ada keistimewaan yang seperti ini di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini menunjukkan betapa luar biasanya bulan Ramadan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Keistimewaan yang ketiga, di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan bahwa dibelenggunya syaitan di sini yang dimaksud adalah syaitan-syaitan yang kelas kakapnya. Syaitan-syaitan yang besarnya, dedengkotnya. Tidak semua syaitan. Ada yang mengatakan semua syaitan. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, kita bisa merasakan di bulan Ramadan kita lebih mudah menjalankan ketaatan-ketaatan. Karena memang syaitan-syaitan banyak yang dibelenggu. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Jangan sampai kita sia-siakan. Di bulan Ramadan juga ada malaikat-malaikat yang menyeru-nyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri adbir aqsir. Dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Ada malaikat-malaikat yang memanggil-manggil kita, wahai orang yang menginginkan kebaikan, bersemangatlah melakukan kebaikan. Wahai orang yang menginginkan keburukan, melemahlah. Jangan lakukan keburukan itu. Ini juga yang menjadikan kita di bulan Ramadan semakin semangat melakukan kebaikan, terutama di malam harinya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, salat tarawih, ada yang melakukannya 11 rakaat, ada yang melakukannya 23 rakaat. Ketika bulan Ramadan kita lakukan, apakah kita merasa berat? Tidak. Kita merasa ringan. Bahkan seringkali kita merasa kurang dengan 11 rakaat atau 23 rakaat. Coba bayangkan ketika kita tidak di bulan Ramadan, 11 rakaat sesuatu yang sangat berat bagi kita. 23 rakaat apalagi lebih berat lagi. Ini merupakan keistimewaan untuk bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan Ramadan, bahwa bulan ini dijadikan bulan mustajabnya sebuah doa. Bulan mustajabnya sebuah doa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Termasuk di antara sebab mustajabnya doa ketika bulan Ramadan, karena bulan ini adalah bulan puasa. Karena bulan ini adalah bulan puasa, dan orang yang berpuasa itu diijabahi doa-doanya. Tapi bulan Ramadan punya keistimewaan lain. Malam harinya pun malam mustajabnya sebuah doa. Di seluruh bulan Ramadan seperti ini. Makanya jamaah sekalian rahimanallah, bersemangatlah
untuk berdoa di bulan Ramadan. Dan insya Allah doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Dan subhanallah, Allah tidak katakan malam itu sama dengan 1000 malam, 1000 bulan. Tapi Allah katakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, bahwa 1000 bulan itu lamanya 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau misalnya ada orang yang i'tikaf di malam itu, dari awal malam sampai akhir malam, sampai subuh, dan dia benar-benar mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh beruntungnya orang itu. Dia seperti orang yang benar-benar selama 83 tahun 4 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari i'tikaf beliau sampai 10 hari. Yang dikejar oleh beliau sampai i'tikaf 10 hari dan di malam harinya beliau tidak tidur adalah agar beliau bisa menjadi orang yang benar-benar beribadah dari awal malam sampai akhir malam. Ini bukan sesuatu yang biasa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan kita 60 tahun padahal tidak terus beribadah. Ada waktu-waktu yang banyak yang kita tidak ibadah di dalamnya. Itu pun berat. Bagaimana kalau selama 83 tahun 4 bulan kita benar-benar ibadah kepada Allah terus menerus tanpa jeda. Dan bagaimana kalau kita katakan bahwa, kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ibadah di malam itu bukan sama dengan 83 tahun 4 bulan, tapi lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Dan 1000 bulan ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita jadikan malam semuanya, maka kita bisa ketemu angka 60.000 malam. 60.000 malam. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 60.000 malam. Karena 1000 bulan itu ada malamnya, ada siangnya. Kalau kita jadikan malam semuanya dan satu hari itu kita jadikan 12 jam, berarti 1000 bulan itu sama dengan 2000 malam. 2000 malam kali 30 sama dengan 60.000 malam. Dari sini kita tahu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat bersemangat untuk mengejar malam ini. Sampai beliau tidak mau tidur malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan beliau ganti dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan, maka harusnya kita benar-benar berusaha untuk mempersiapkan menyambut bulan yang sangat istimewa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan di sana ada hal-hal yang
harusnya kita lakukan untuk menyambut tamu istimewa ini? Yang pertama, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, persiapkanlah badan kita, fisik kita, jasmani kita, jaga kesehatan, agar kita sampai di bulan Ramadan nanti kita benar-benar dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang sehat, sehingga kita mudah untuk memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kesehatan yang baik, maka kita akan berat dalam melakukan ketaatan-ketaatan di bulan yang sangat istimewa itu. Persiapan yang kedua, persiapkan rohani kita. Bersihkan jiwa kita. Bersihkan dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dengan banyak bertaubat kepadanya. Bersihkan dengan amal-amal kebaikan. Kenapa kita harus membersihkan jiwa kita? Karena percuma apabila badan kita sehat tapi jiwa kita sakit. Jiwa yang sakit akan berat dalam menjalankan amalan-amalan ibadah. Maka kita harus sehatkan badan kita. Kita juga harus sehatkan jiwa kita. Kalau dua-duanya sehat, maka sehatnya jiwa akan menjadikan kita semangat dalam melakukan amal-amal ibadah, dan sehatnya raga, sehatnya jasad kita akan menjadikan kita mudah dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan tersebut. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan yang sangat istimewa ini adalah membiasakan diri melakukan amalan-amalan ibadah. Membiasakan diri melakukan amalan-amalan ibadah, sehingga sampai di bulan Ramadan kita nanti sudah terbiasa melakukan amalan-amalan ibadah. Contohnya misalnya berpuasa. Perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana dahulu telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat berpuasa melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Dalam perkataan beliau yang lain, beliau berpuasa di bulan Sya'ban semuanya kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Dan sunnah ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita jarang melihatnya di zaman kita. Padahal ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk menyambut bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Sehingga di hari pertama ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah tidak kaget dengan laparnya perut kita. Berbeda dengan kebanyakan orang di zaman ini. Di hari pertama mereka sangat berat dalam menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena belum terbiasa. Maka ini manfaat dari sunnah ini. Sunnah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Amalan yang perlu kita biasakan juga adalah amalan membaca Al-Quran. Para salaf dahulu menyebut bulan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, bulannya para penghafal Al-Quran. Bulannya para sahabat Al-Quran. Mereka banyak sekali membaca Al-Quran, giat sekali membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang sampai menutup tokonya di bulan Sya'ban. Untuk apa? Fokus membaca Al-Quran. Itu baru bulan Sya'ban, belum di bulan Ramadannya bagaimana orang ini. Kalau kita sudah terbiasa banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, maka kita akan menjadi sangat mudah
untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk di antara persiapan kita menyambut bulan yang sangat istimewa ini adalah persiapan ilmu. Persiapkan ilmu agama untuk menyambut bulan Ramadan. Kita harus belajar lagi, murajaah lagi. Apa sih hakikat dari puasa? Apa yang menjadi rukun puasa? Atau apa yang menjadi syarat puasa? Pembatal-pembatal puasa itu apa saja? Apa saja amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan puasa? Apa saja amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala puasa kita? Bagaimana puasa yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus murajaah lagi agar ketika kita memasuki bulan Ramadan kita sudah siap dengan amalan-amalan. Kita harus persiapkan. Jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan ya, kita tidak tahu bagaimana berpuasa yang sesuai dengan tuntunan. Kita tidak tahu amalan-amalan apa yang harusnya kita fokus untuk menjalankannya. Karena kalau kita tidak persiapan dari awal, maka nantinya akan ada banyak waktu-waktu di bulan Ramadan yang sia-sia. Padahal belum tentu kita akan mendapatkan bulan Ramadan lagi setelah itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah terus bahwa bisa jadi Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan terakhirnya kita. Coba lihat ya, 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, ada banyak teman-teman kita yang masih hidup. Ada banyak orang-orang yang masih hidup. Ternyata kehidupan mereka setelah itu dihentikan oleh wabah COVID. Dan itu bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara sesuatu yang harusnya kita persiapkan di bulan Sya'ban adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita sampai bulan Ramadan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Berdoa, berdoa. Karena kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang baik, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Kemudian jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, poin yang terakhir yang ingin Anda sampaikan. Ketika kita akan menyambut bulan Ramadan, kita harusnya tahu amalan-amalan yang Allah istimewakan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Kita harusnya tahu agar kita benar-benar bisa fokus untuk melakukan amalan-amalan ini. Kita tidak bingung amalan apa yang harusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Taib. Ada 7 amalan yang sangat Allah istimewakan di bulan Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah amalan membaca Al-Quran. Apa dalil bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah? Karena bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran di bulan tersebut sangat diistimewakan. Dalil yang lain, Rasulullah SAW dahulu setiap malamnya didatangi oleh malaikat Jibril, dan tujuannya untuk bermudarasah Al-Quran dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa amalan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah. Makanya tidak heran ulama-ulama salaf di zaman dahulu mereka fokus membaca Al-Quran di bulan ini. Imam Malik rahimahullahu ta'ala sampai menutup kajiannya di Masjid Nabawi untuk fokus membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap hari dan setiap malamnya sekali-sekali. Jadi dalam 1 bulan Ramadan kalau jumlah harinya itu 30 hari,
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali hataman. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang mereka fokus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Amalan yang kedua jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah amalan berpuasa. Dan ini kita ketahui semuanya. Amalan puasa, amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahkan dijadikan sebagai rukun, salah satu dari rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai amalan yang wajib ini kita sia-siakan, kita tidak perhatikan, kita lakukan asal-asalan. Kita harus perhatikan amalan wajib ini, kita sempurnakan kualitasnya sebisa mungkin. Dan jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, amalan bersedekah. Ini juga termasuk di antara amalan yang sangat Allah istimewakan di bulan Ramadan. Dalilnya apa? Semangatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersedekah di bulan Ramadan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau memuncak ketika bulan Ramadan. Bahkan beliau sebutkan seakan-akan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kencang daripada kencangnya angin yang terlepas. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat semangat dalam bersedekah di bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan bahwa amalan bersedekah merupakan amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Termasuk di antara bentuk sedekah adalah memberikan makan berbuka kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Maka semangatlah dalam memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, karena itu bentuk sedekah, dan dengan itu juga kita akan mendapatkan pahala puasa seperti pahala puasa orang-orang yang kita kasih makan. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara amalan yang istimewa di bulan Ramadan adalah salat malam. Salat malam. Salat malam di bulan Ramadan itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena dorongan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama salat malam di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka karena dorongan iman dan dorongan keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara amalan yang Allah istimewakan di bulan Ramadan adalah amalan doa. Tadi sudah saya singgung bahwa doa di bulan Ramadan itu doa yang mustajab. Di antara dalilnya adalah disebutkannya ayat tentang doa di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan, yaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sebelumnya menjelaskan tentang puasa dan setelahnya juga menjelaskan tentang puasa. Ini menunjukkan bahwa amalan berdoa itu amalan yang istimewa untuk dilakukan oleh kita sebagai orang yang berpuasa, terutama ketika puasanya adalah puasa Ramadan. Kemudian amalan yang berikutnya yang sangat istimewa adalah amalan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa ini istimewa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Kalau ini bukan amalan yang istimewa, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesemangat itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketinggalan tidak iktikaf di bulan Ramadan, akhirnya beliau qada di bulan Syawal.
Akhirnya beliau qada i'tikaf itu di bulan Syawal. Inilah semangat beliau dalam beriktikaf. Kita jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang mengaku pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau dalam amal-amalnya seperti ini. Dan yang terakhir, amalan yang Allah istimewakan di bulan Ramadan ini adalah amalan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding atau sama dengan haji. Dalam riwayat yang disebutkan, sama dengan haji bersamaku, yaitu haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya, pahala ini sama antara awal Ramadan atau tengah Ramadan atau di akhir Ramadan. Yang penting umrah kita di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat istimewa tersebut. Demikian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, khutbah ini di akhir khutbah tidak lupa saya mengingatkan kepada para jamaah untuk banyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan salawat di hari Jumat yang sangat luar biasa. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.